Denike Yokoso. So guys, hari ini gue pengen ngejelasin sama kalian tentang gaji dan sistem perpajakan di Jepang. Gajian di Jepang itu tanggal 25 ya. Dan sebelum tanggal 25 itu kalian bakal dapet slip gaji kayak gini. Bahasa Jepangnya adalah Kyuyome Saisho. Kalau buat anak yang baru tamat kuliah itu biasanya gajinya antara 180 sampai 200-an ribu. Memang sih kalau di Indonesia kesannya banyak gitu ya, tapi kalau lo tinggal di sini itu tuh biasa banget. Oke, yang pertama yang pengen gue kasih tahu sama kalian adalah ini, bagian Kihonkyu. So, di Jepang itu pemerintahnya punya peraturan berapa nilai basic income yang paling minimal. Sama kayak di Indonesia ya, ada minimal berapa gitu upah kerja. Biasanya basic income ini, misalnya lu kerja 3 tahun terus lu berhenti. Karena lu udah kerja 3 tahun, jadi 3 dikali sama basic income. Mereka bakal kasih uang itu sebagai bonus. Jadi kesannya kayak terima kasih udah kerja di perusahaan ini gitu. Next, gue bakal bahas tentang Zangyo Teate. Zangyo Teate artinya adalah upah lembur. Tergantung lu punya basic income juga sih. Biasanya sih antara 1000 sampai 1200-an mungkin. As you know guys, orang Jepang itu hobi banget lembur ya. Gue juga nggak tahu kenapa, entah kerjaannya banyak atau hanya karena atasannya belum pulang. Gue nggak tahu. Tapi yang pasti di perusahaan gue ngelarang buat lembur. Soalnya akhir-akhir ini ada wanita, jadi dia bunuh diri karena stres kerja, lembur terus. Sebetulnya banyak sih ya orang yang jadi stres dan akhirnya bunuh diri gara-gara terlalu banyak lembur. Kasusnya cewek ini jadi viral banget di sini dan akhirnya semua perusahaan kayak bikin gerakan supaya jangan lembur gitu. Oke, kita bahas yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu adalah Hikaze Tsukinhi. Hikaze Tsukinhi. Ini adalah uang ongkos jalan. Biasanya perusahaan Jepang itu cuma menanggung maksimal 20.000 atau 30.000 yen per bulan buat ongkos jalan. Meskipun maksimal kamu bisa terima 30.000, bukan berarti kamu bisa mendapatkan semuanya ya. Oke, as you know, kalau di Indonesia juga kita ada pajak pendapatan segala macam. Di Jepang juga ada seperti itu. Kenko Hokenryo. Kenko Hokenryo itu adalah asuransi kesehatan. Dan di Jepang ada 2 jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi buat orang yang bekerja, dan satu lagi adalah asuransi kesehatan negara. Yang untuk orang bekerja ini ada 2 jenis lagi. Yang satu adalah namanya Kyokai Kenpo, dan yang satu lagi adalah Kumiai Hoken. Oke guys, jadi misalnya lu nggak pengen masuk asuransi kesehatan, itu nggak bisa di Jepang. Kenapa? Karena perusahaan bakal langsung nge-cut dari gaji yang lu terima. Satu hal lagi yang pengen gue sampaikan adalah lu nggak bisa milih asuransi kesehatan di sini, karena itu tergantung perusahaannya. Mari kita bahas yang berikutnya, yaitu Kosei Nenkin Hoken. Kosei Nenkin Hoken. Biasanya orang manggilnya Nenkin. Nenkin itu harus dibayar dan wajib dibayar oleh orang Jepang dan juga orang asing yang bekerja di Jepang. Uang pensiun ini bakal diterima pas umur yang membayarnya sudah mencapai 65 tahun. Dan minimal kamu harus membayar 25 tahun. Jadi misalnya kalau kamu udah bayar uang pensiun selama 20 tahun dan kamu mencapai umur 65 tahun, kamu belum bisa mendapatkan uang pensiun ini. Biasanya kalau orang asingnya mereka balik ke negara mereka, tergantung kerjasama negara juga. Kalau negara ke Eropa sana, karena di Eropa sana juga ada sistem uang pensiun. Jadi apa yang mereka bayar di Jepang itu bakal dipindahin uangnya ke negara mereka. Jadi mereka nggak ada rugi satupun. Yang bakal rugi itu adalah kayak orang-orang seperti kita, terutama orang Indonesia. Misalnya kalau kamu udah kerja di Jepang selama 5 tahun dan kamu memutuskan untuk balik ke Indonesia, uang pensiun ini bisa kamu minta balik lagi, tapi kamu cuma bisa dapat 3 tahun punya, meskipun kamu sudah membayar 5 tahun. Dan uang tersebut juga bakal dipotong 20% pajak. Bayangin. Tapi kalau kalian benar-benar cinta sama Jepang dan kalian pengen menetap tinggal di sini selamanya, ya silakan bayar terus sampai 25 tahun, dan setelah kamu umurnya 65 tahun baru kamu bisa terima uangnya. Oke, yang berikutnya adalah Koyo Hokenryo. Koyo Hokenryo itu adalah asuransi pekerjaan. Relatif murah ya, ini cuma 804 yen per bulan gue bayarnya. Fungsinya apa bayar asuransi pekerjaan ini? Itu adalah ketika kamu kehilangan kerja,
baik itu karena kamu yang pengen berhenti atau karena perusahaannya bangkrut, itu biasanya kamu bakal terima uang tunjangan buat cari kerja yang baru maksimal 6 bulan. Gua nggak tahu sih berapa dapatnya, tapi mungkin 70% dari gaji yang lu terima sekarang bakal lu dapetin. Berikutnya adalah shotokuze. Shotokuze, pajak pendapatan. Biasanya sih dibilang mahal-mahal sih enggak juga. Biasanya pas akhir tahun itu pajak pendapatan ini bakal disesuaiin lagi. Biasanya sih perusahaan yang ngambil dulu pajak ini. Kalau misalnya kamu bayarnya berlebih, itu biasanya awal tahun uang itu bakal dibalikin. Tapi sih jangan terlalu diharapkan banget ya. Yang terakhir adalah juminze. Juminze itu adalah pajak tempat tinggal, pajak daerah gitu ya. Jadi di Tokyo, gue di Tokyo tinggalnya. Di Tokyo itu sendiri ada banyak kota. Ada Shibuya Ward, ada Sumida Ward, Edogawa Ward, Taito Ward, ada macam-macam Shinagawa Ward gitu kan. Tiap wilayah, kota ya, punya tarif yang beda-beda. Misalnya kalau di daerah itu ada banyak banget orang kaya, biasanya uang juminze yang kamu bayar itu biasanya relatif lebih tinggi daripada juminze kalau kamu tinggal di daerah yang orang-orang biasa. So guys, kira-kira kayak gitu. Jadi biasanya gaji yang kalian terima adalah basic income. Berapa banyak kalian lembur, itu semuanya bakal kalian terima pas pembayaran gaji. Dan yang bagian asuransi, uang pajak segala macam itu bakal dipotong dari gaji kalian. Setelah dipotong, itu barulah gaji kalian yang bersih, gaji pokok ya. Oke, gue punya informasi tambahan buat kalian. Yang dipotong tiap bulan ini unsurnya adalah wajib. Biasanya sih wajib. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saya harus membayar semua potongan ini meskipun saya tidak punya kerja? Well, yes, kamu harus bayar. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya pendapatan, biasanya kamu nggak bakal dikenakan pajak pendapatan. Yang wajib kalian bayar itu adalah asuransi kesehatan, uang pensiun negara, dan pajak daerah tempat tinggal. Itu wajib dibayar. Kalau misalnya kalian nggak ada pekerjaan, nggak ada pendapatan, itu memang kalian harus bayar semua ini. Tapi ada pengurangannya. Jadi kalian pergi ke balai kota, laporin kalau kalian nggak punya pendapatan sekarang, dan kalian bisa mendapatkan pengurangan. Oke, sekian informasi buat hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, don't forget to give me like. And kalau kalian pengen tahu tentang Jepang more and pengen tahu kehidupan gue gimana di sini, please don't forget to subscribe and see you on the next video. Jane.